Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tecamoy. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal SKB khusus untuk penyuluh kesehatan ahli, sesuai dengan kisi-kisi permanpan terbaru. Selamat belajar, semoga sukses. Oke teman-teman, berikut adalah surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun 2021. Jadi ini adalah kisi-kisi soal SKB terbaru ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat materi pokok SKB untuk penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama. Untuk kemampuan umum, ada penyusunan dan penyiapan rencana kerja, analisis dan pengolahan data rencana, kemudian penyuluhan kesehatan, dan analisis identifikasi wilayah, kemudian pelaksanaan penyuluhan. Oke, kita kerucut ke kemampuan khususnya. Ini ada analisis data dan rencana, dan pengumpulan data, dan banyak lagi. Kemudian ada advokasi kesehatan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini materi itu kebanyakan adalah tentang penyuluhan kesehatan. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan khususnya untuk penyuluhan kesehatan. Oke teman-teman, berikut adalah contoh soal-soal penyuluhan kesehatan yang merupakan jabatan fungsional ahli. Yang pertama, kesehatan masyarakat berkembang setelah tahun 1950-an. Hingga saat ini banyak teori dan konsep yang digunakan dalam aplikasinya, terutama di bidang kesehatan. Namun demikian, untuk menyelesaikan masalah tertentu diperlukan trik atau strategi khusus yang mungkin tidak didapat dalam kurikulum pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan masyarakat merupakan A. Ilmu, B. Seni, C. Mencegah, D. Promosi, E. Penyuluh. Jawabannya adalah B. Seni. Lanjut, advokasi bidang kesehatan mulai digunakan WHO dalam program kesehatan masyarakat pada tahun 1984 sebagai salah satu A. Visi, B. Misi, C. Kebijakan, D. Usaha, E. Strategi. Jawabannya adalah, lanjut soal yang ketiga. Salah satu peran tim advokasi kesehatan yaitu A. Mengidentifikasi dan optimalisasi tim advokasi kesehatan yang sudah ada. B. Mengidentifikasi individu, kelompok, serta organisasi atau institusi yang potensial mendukung kegiatan advokasi kesehatan. C. Mengidentifikasi nilai dan kepentingan sasaran advokasi secara spesifik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. D. Melakukan motivasi kepada kelompok guna mendapatkan dukungan. E. Melakukan pendekatan kepada sasaran yang akan menjadi tim advokasi kesehatan. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi dan optimalisasi tim advokasi kesehatan yang sudah ada. Soal selanjutnya, Toha tidak pernah merokok dan tidak pernah ingin merokok. Kini ia masuk sebuah sekolah yang hampir semua muridnya perokok. Murid laki-laki yang tidak merokok dianggap banci, kecuali mau ikut merokok. Walaupun demikian, Toha yakin bahwa ia dapat bertahan terhadap godaan dan tekanan teman-temannya. Keyakinan Toha ini mencerminkan A. Behavioral intention yang tinggi, B. Locus of control internal dominant, C. Self-efficacy yang tinggi, D. Locus of behavioral, E. Locus of control external dominant. Selanjutnya, kebiasaan seorang perokok langsung mencari, mengambil, dan menyalakan rokok segera setelah selesai makan, termasuk titik-titik dari orang tersebut. A. Pengetahuan, B. Sikap, C. Kecerdasan, D. Perilaku, E. Keyakinan. Jawabannya D. Perilaku. Soal selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat, profesi PKM harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh
secara multidisiplin dengan mengutamakan upaya A. Preventif dan promotif, B. Preventif dan kuratif, C. Rehabilitatif dan promotif, D. Promotif dan kuratif, E. Kuratif rehabilitatif. Jawabannya adalah A. Preventif dan promotif. Lanjut soal berikutnya. Keuntungan-keuntungan menjadi pejabat fungsional. A. Kenaikan pangkat memperoleh lebih tinggi, terbatas pada pendidikan yang dimiliki sesuai profesionalisme di bidang penyuluhan. B. Dalam profesionalisme dapat mengembangkan berkarya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. C. Melakukan kegiatan pengembangan untuk kenaikan pangkat. D. Berpeluang mendapatkan kepangkatan yang lebih tinggi tanpa dibebani oleh pendidikan tertinggi yang dimiliki dan berkarya lebih mandiri. E. Melakukan kegiatan untuk mendapatkan angka kredit. Jawabannya adalah D. Berpeluang mendapatkan kepangkatan yang lebih tinggi tanpa dibebani oleh pendidikan tertinggi yang dimiliki dan berkarya lebih mandiri. Soal berikutnya, ciri-ciri pejabat fungsional adalah A. Pejabat fungsional lebih banyak bekerja dengan metode melakukan pekerjaan bersifat mandiri tanpa banyak dilandasi oleh sifat-sifat atasan bawahan. B. Jenjang pangkat sangat tergantung pada dasar pendidikan maupun eselon. C. Pejabat fungsional penyuluh bekerja dengan mandiri berdasarkan peraturan pemerintah setempat. D. Dalam melaksanakan fungsinya tidak berdasarkan profesionalisme sebagai pejabat fungsional dalam bidang tertentu. E. Melaksanakan fungsinya sebagai penyuluh. Jawabannya adalah A. Pejabat fungsional lebih banyak bekerja dengan metode melakukan pekerjaan bersifat mandiri tanpa banyak dilandasi oleh sifat-sifat atasan bawahan. Soal selanjutnya, salah satu ciri dari media advokasi yang dapat menarik perhatian yaitu A. Mengandung isu kontroversial, sensasional, menggerakkan atau memberikan inspirasi. B. Menampilkan tokoh masyarakat atau politik. C. Membangun opini individu yang dapat meningkatkan citra pejabat. D. Menampilkan data hasil rekayasa. E. Memperlihatkan kebijakan-kebijakan. Jawabannya adalah A. Mengandung isu kontroversial, sensasional, menggerakkan atau memberikan inspirasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Agar informasi dapat disampaikan secara cepat dan menjangkau banyak orang, sehingga terjadinya perubahan perilaku, baiknya penyuluh kesehatan menggunakan A. Metode promosi individu, B. Metode promosi kelompok, C. Metode promosi massa, D. Metode promosi khusus, E. Metode promosi bola salju. Jawabannya adalah C. Metode promosi massa. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki sebelum melakukan penyuluhan perorangan yaitu A. Mampu melakukan percakapan dua arah dan mau mendengarkan apa yang disampaikan sasaran. B. Memahami latar belakang sosial, budaya, ataupun agama dari sasaran penyuluhan. C. Mempersiapkan informasi penting yang akan dievaluasi. D. Mengetahui informasi tentang materi yang dibahas, misalnya masalah kesehatan dan cara pencegahannya. E. Mendorong setiap keluarga untuk bertindak mengatasi masalah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Jawabannya adalah A. Lanjut, proses pemberian bantuan berupa komunikasi langsung dan tidak langsung dengan tujuan agar anggota keluarga mampu mengenali keadaan dirinya dan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengatasi masalahnya secara mandiri, berdasarkan kesadaran sendiri. Disebut A. Wawancara, B. Diskusi kelompok terarah, C. Konseling, D. Brainstorming, E. Curah pendapat.
Jawabannya adalah C. Konseling. Soal selanjutnya, teknologi tepat guna didefinisikan sebagai A. Teknologi yang menggunakan teknologi canggih dan mahal. B. Teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. C. Teknologi yang diterapkan pada bidang tertentu sehingga menghasilkan manfaat pada bidang tertentu. D. Teknologi yang efektif dan murah. E. Teknologi yang paling mutakhir digunakan orang dalam menyelesaikan suatu masalah. Jawabannya adalah C. Teknologi yang diterapkan pada bidang tertentu sehingga menghasilkan manfaat pada bidang tertentu. Lanjut, membantu meringankan dan memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Hal ini merupakan A. Manfaat teknologi tepat guna. B. Pengertian teknologi tepat guna. C. Tujuan teknologi tepat guna. D. Kelemahan teknologi tepat guna. E. Keunggulan teknologi tepat guna. Jawabannya adalah A. Manfaat teknologi tepat guna. Soal selanjutnya, tujuan penggunaan teknologi tepat guna adalah A. Menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah secara efisien. B. Menggunakan sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah secara efektif. C. Menggunakan sumber daya tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah. D. Menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah secara berdaya guna dan berunsur guna. E. Menggunakan sumber daya yang ada tanpa mempertimbangkan apakah efektif dan efisien. Jawabannya adalah D. Menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah secara berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian prestasi yang telah dicapai oleh pejabat fungsional dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat. A. Dipa. B. Menghitung angka kredit. C. Karya tulis. D. Angka kredit. E. Pak. Jawabannya adalah D. Angka kredit. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN akan merubahnya pusat informasi konseling remaja dan mahasiswa di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Indonesia idealnya memiliki 41.000 unit pusat informasi dan konseling. Namun, jumlah yang ada pada saat ini baru mencapai 9.400 unit. Konseling merupakan upaya pemberdayaan dengan ciri A. Mengacu iklan kontroversi. B. Bersifat membujuk atau persuasif. C. Memerlukan media. D. Dilakukan secara berkelompok. E. Menyentuh aspek sikap. Jawabannya adalah B. Bersifat membujuk atau persuasif. Lanjut, menyusui adalah cara yang alami dan normal untuk memberikan makanan yang terbaik buat bayi. Mengawali dengan benar adalah cara agar praktik pemberian makanan bayi dan anak dapat memberikan hasil yang optimal. Menyusui seharusnya merupakan pengalaman yang menyenangkan untuk ibu dan bayi. Tapi bagi sebagian ibu, menyusui merupakan suatu hal yang menyulitkan. Pelatihan persiapan menyusui bagi ibu hamil merupakan bagian dari kegiatan promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya A. Individu. B. Kelompok. C. Massa. D. Masyarakat. E. Petugas. Jawabannya adalah B. Kelompok. Selanjutnya, metode bermain peran digunakan untuk menyampaikan informasi yang A. Bersifat membujuk atau persuasif. B. Memerlukan media. C. Dilakukan secara berkelompok. D. Menyentuh aspek sikap. E. Saling bekerjasama dalam diskusi. Jawabannya adalah D. Menyentuh aspek sikap. Selanjutnya, jenis dukungan sosial berdasarkan pengertian dan maksudnya antara lain
A. Laporan data bertujuan memberitahukan atas permintaan dan yang membuat pertanggungjawaban. B. Laporan data bertujuan memberitahukan informasi dan yang membuat sumbangan pikiran analitis. C. Laporan data bertujuan menginformasikan membutuhkan sumber dana. D. Laporan data bertujuan atas permintaan dan yang membuat sumbangan pikiran analitis. E. Laporan data bertujuan memberitahukan informasi dan yang membuat pertanggungjawaban. Jawabannya adalah B. Laporan data bertujuan memberitahukan informasi dan yang membuat sumbangan pikiran analitis. Soal selanjutnya, syarat pembuatan laporan yang membuat segala data dan informasi disusun haruslah menyeluruh untuk setiap aspek kegiatan. Ini merupakan syarat yang A. Akurasi atau kecermatan. B. Adekuasi atau kecukupan. C. Clarity atau kejelasan. D. Communication. E. Answerability atau tidak pastian. Jawabannya adalah B. Adekuasi atau kecukupan. Teman-teman, ini adalah ciri-ciri jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Yang pertama, pejabat fungsional lebih banyak bekerja dengan metode serta dalam melaksanakan pekerjaannya bersifat mandiri tanpa banyak dilandasi oleh sifat-sifat atasan bawahan. 2. Kenaikan pangkatnya berdasarkan kinerja pejabat yang bersangkutan dan diukur dengan kemampuan melaksanakan kegiatan yang dimiliki nilai kredit tertentu. 3. Jenjang pangkatnya tidak tergantung kepada dasar pendidikan maupun eselon. 4. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan profesionalisme. Jadi, seorang jakpung dituntut profesionalismenya dalam bidang tertentu. 5. Berhak atas tunjangan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah.